Nah, podcastan lagi nih, Mas. Yoi. Oke, ini kita lagi rangkaiannya negeri-negeri di bawah angin yang part 2 nih sekarang, Mas ya. Kemarin Nyambung kita, ya, yang waktu itu ya. nyambung kan kita, ini nextnya negeri bawah angin, kita mau bahas apa nih? Terus akhirnya bilang, kita bahas dari awal aja deh, soal dari apa? Austronesia dulu, gitu kan. Nah, Austronesia nih sebenarnya aku agak-agak letih karena tadi seharian lagi muter-muter juga nyari alternatif tempat untuk ditinggali. Jadi kebayang juga nih orang-orang Austronesia tuh mungkin juga kayak gitu juga kali ya, letih gitu ke sini dulu gitu kan, nyari alternatif tempat buat tinggal, kayaknya nggak cocok nih, kasih lagi segala macam kayak gitu. Nah sekarang malam ini masih ada Mbak Rati ya, sama siapa lagi nih Mas Bram? Masih sama Mbak Rati, tapi Mbak Rati ngajak teman, dia nggak mau sendirian katanya, takut dibully. Oh, gitu. Ini temannya namanya Mas Irfan, panggilannya Mas Pepeng, anak antrop UI. Oh, ini juga salah satu penulis buku Kisah Negeri-Negeri di Bawah Angin juga. Gitu. Okay. Mbak Rati kenalin dong temannya. Ntar dulu nih Mas, sebetulnya bukunya ada berapa penulis nih Mas? Nah itu tanya sama yang nulis tuh. Coba Mbak Rati. Ya, bukunya tuh ada penulisnya ada saya, ada Mas Pepeng, Mas Irfan Nugraha ya, terus kemudian ada Mas Yanwardi Syukur, lalu ada sebenarnya Mas Bram juga ikut nulis tuh dikit, sama Mbak Prisinta Wanastri, Mbak Ata, berkeroyokan kita, jadi nggak mau sendiri. Oh gitu, asik sih sebenarnya. Nah sekarang kita malam ini bahas soal, tadi kenalin dulu dong Mbak Roti. Iya. Ini tadi beliau siapa gitu, sepak terjangnya di dunia antropnya apa nih, gitu kan kita perlu tahu nih. Enggak beliau dia. Ya ini sama-sama nulis di Kisah Negeri Bawah Angin, terus kemudian juga aktif di Yayasan Negeri Rempah. Nah, Mas Pepeng ini kalau nama resminya adalah Irfan Nugraha, panggilan sayangnya Pepeng. Dan Mas Pepeng ini juga pengajar di Universitas Indonesia, peneliti, dan background-nya antropologi. Kemudian apa lagi Peng? Apa Peng? Apa lagi ya, Mbak? S2-nya dong, S2-nya serem. S2-nya, oh iya. Pertahanan ya, Peng ya? Iya, saya S2-nya agak melenceng mengambil sebenarnya mau meja pertahanan tapi fokus kepada resolusi konflik sih. Cuman kesehariannya ya tetap sama aja sih hobinya. Paling ya gambar-gambar, denger musik, sama baca komik. Paling itu aja sih, Mbak. Ada Godzilla juga. Beliau kolektor Godzilla juga kayaknya ya. Ayo langsung dia nih apa nih, kita mulainya gimana nih? Mas Austronesia. Jadi kita mundur dulu ke berapa ribu tahun yang lalu ya ini ya. Jadi waktu itu kan ceritanya Nusantara ini kan dulu masih jadi darat, masih jadi satu tuh sama Asia ya. Kita masih kan Jawa, Kalimantan, Sumatera, Malaysia dan segala macam itu kan awalnya kan satu daratan besar. Terus ada laut di tengah, yang sekarang tetap jadi Sulawesi itu, kemudian Papua gede itu jadi satu sama yang namanya sama Australia. Jadi memang ada laut di tengah itu. Nah, terus dulu juga pastinya udah banyak orang ya di sana ya, sudah banyak manusia yang menghuni. Nanti Mbak dan Mas yang bisa ceritain. Nah, terus kemudian terjadi pemanasan global jilid pertama kalinya. Terus air naik, banjir, kemudian jadi Laut Jawa. Nah, orang-orang itu kan kacar-kacir kemana-mana. Nah, sekian ratus tahun atau sekian ribu tahun ya mungkin ya, sekian ribu tahun kemudian ada semacam arus balik kayaknya ya. Dari daratan Asia yang kemudian memasuki lagi ke Nusantara yang sudah jadi kepulauan, sudah jadi kepulauan itu. Ada yang lewat darat, ada yang lewat laut. Nah, yang lewat laut itu yang kita kasih nama orang-orang Austronesia karena
kayaknya itu memang yang paling dominan mengisi ruang kehidupan di Nusantara ini, dan jadi kita sekarang ini. Jadi itu nenek moyang kita adalah seorang pelaut gitu. Ada lagunya kan? Ada lagunya. Dan itu penyebarannya luas banget, nggak cuman ke Nusantara doang, tapi bisa kemana-mana itu. Ya, Asia Tenggara khususnya mungkin ya, sampai ke, coba, ayo, siapa yang mau ngomong? Intinya yang ada pulau ya di situ mereka ya, karena mereka tuh memang island hopping gitu dari satu tempat ke tempat lain, dan ini kan bicara sekian ratus tahun gitu. Termasuk yang di Kepulauan Pasifik itu ya, kayak apa, Tonga, Moana. Kayak gitu-gitu, termasuk tuh. Iya, itu seperti itu. Dan yang ke barat itu sampai ke Madagaskar. Gitu. Iya. Mungkin lebih rinci kita Mbak Rati kali yang bisa cerita banyak. Mbak Rati kan waktu ada simposium Austronesia di Bali waktu itu, dia juga yang bikin membantu Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bikin pameran, kemudian nyiapin segala sesuatunya. Jadi dari situ mungkin berangkat pengetahuannya tentang yang cukup luas tentang Austronesia. Nah, kalau Mas Pepeng mah orang-orang antrop mah kerjaannya memang bahas Austronesia itu, guru-gurunya. Keren travel agentnya orang Austronesia, Mas, keren. Gitu. Koyo. Ya denger dari Mbak Rati dulu deh. Gue dulu nih, bukan Pepeng dulu. Silakan Mbak, ya nggak apa-apa. Oke, ya. Kalau kita ngomong tentang leluhur kita siapa, sebetulnya yang perlu kita pahami dulu adalah yang kita bicarakan ini sebetulnya human migration gitu ya. Jadi asal usul kita, nenek moyang kita dari mana, sebetulnya nggak cuman dari satu sumber aja gitu. Jadi kalau dari ngobrol-ngobrol dengan para arkeolog ya, kita tuh awalnya di Nusantara ini bukannya nggak ada orang sama sekali gitu, dan bukan berarti langsung ada jatuh dari langit pluk gitu ya, terus sudah ada orang gitu, nggak gitu. Jadi kita bicara tentang human migration yang bergelombang gitu. Kan mungkin pernah dengar ya, ada teori out of Africa, bahwa kita semua tuh asalnya dari Afrika gitu. Nah, kemudian terjadi lagi gelombang migrasi manusia yang arahnya dari mana lagi gitu, terus dan begitu seterusnya. Jadi kita selalu harus memahami bahwa nggak ada sesuatu yang asli, itu pasti ada pendahulunya, kira-kira gitu. Nah, kalau menurut ceritanya nih, cerita para arkeolog, sebetulnya sebelum Austronesia itu masuk ke Nusantara, udah ada yang namanya Austroasiatik, penutur Austroasiatik sama Australomelanesid. Jadi Austroasiatik itu yang tinggal di Asia daratan, itu asalnya dari human migration yang pertama tuh, yang out of Africa, terus mendiami Asia daratan. Sementara itu dari out of Africa itu juga ada yang mendiami, kalau sekarang tuh daerah Papua ya. Nah, itu disebutannya adalah Australomelanesid. Itu saudara-saudara kita yang keriting, yang rambutnya ikal gitu, kulitnya hitam gitu ya. Itu semua kan berubah karena proses evolusi, evolusi makhluk hidup gitu ya. Nah, sebelumnya tuh udah ada itu gitu. Nah, jadi bukan tiba-tiba aja masuk Austronesia. Nah, Austronesia itu sendiri itu juga seringkali disalahpahamin. Austronesia tuh banyak yang menyangka itu adalah nama suku atau ras atau ya kan, kalau ras kan ada yang Mongoloid, terus Melanesia gitu ya, dan lain sebagainya. Ini bukan ras, tapi ini adalah rumpun bahasa. Jadi para ahli itu
menelusuri leluhur kita itu justru melihatnya dari sudut pandang linguistik gitu, karena itu yang ternyata ketika ditelusuri kok bahasanya mirip, berarti ini jangan-jangan menelitinya justru dari bahasa. Jadi Austronesia itu sebetulnya adalah rumpun bahasa, dan rumpun bahasa ini ternyata mencakup lebih dari separuh dunia nih, dari Madagaskar di sebelah barat sampai ke Kepulauan Paskah di timur. Dan itu dari kalau utara selatan itu dari Taiwan sampai Mikronesia di utara, Selandia Baru di selatan, wah pokoknya gede banget gitu. Dan bisa dibilang area persebarannya rumpun bahasa ini yang terbesar di dunia sebelum kolonisasi Barat. Kalau sekarang kita bicara bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya, kalau dulu bahasa dunianya itu ya bahasa Austronesia itu, meliputi 1.000 sampai 1.200 bahasa deh katanya ya. Dan itu dialeknya juga banyak gitu ya. Yang sekarang tuh yang bicara berbahasa Austronesia tuh bisa dibilang lebih dari 300 juta orang di Pasifik, Malaysia, Filipina, Indonesia. Jadi kita semua ini bahasanya sebetulnya sama, kan kita pernah dengar lingua franca ya, bahasa pergaulan katanya gitu kan. Sebetulnya itu ya bahasa Melayu, itu ya bahasa Austronesia itu. Jadi ini rumpun bahasa gitu. Mulainya dari situ dulu. Mas Pepeng kali ada yang mau dibumbuin? Ya ini yang jadi menarik kalau bahas tentang Austronesia ya, dalam artian sebenarnya kata Mbak Rati, bahwa kita kan seringkali mengimajinasikan bahwa pergerakan migrasi manusia atau perubahan manusia itu berasal dari satu lokasi ya, lokus, terutama dari Afrika. Kalau kita ingat film-film dokumenter ala-ala Nat Geo dan sebagainya selalu digambarkan tuh animasinya tuh sederhana ya, maksudnya nenek moyang kita yang kekerabatan dalam artian lebih luas itu kan dibayangkan adalah homonid atau menyerupai semacam primata yang masih berjalan dengan atau bergerak dengan 4 kaki, kemudian pelan-pelan dia belajar untuk berjalan dengan bipedal dan akhirnya berjalan kemudian keluar dari Afrika gitu. Nah itu kan perkembangan yang seringkali secara umum kita pahamin tentang bagaimana manusia berevolusi dan akhirnya bermigrasi ke seluruh dunia. Nah, Austronesia ini menjadi sangat unik, terutama untuk memberikan kita pandangan bahwa bagaimana sih perjumpaan ketika misalnya nenek moyang kita itu bertemu dengan teknologi. Nah, itulah yang akhirnya menjadi kekhasan tersendiri yang Sri Barati cerita ya. Bagaimana memang kita bukan hanya bergerak dengan 2 kaki atau bipedal atau terrestrial locomotion atau kita berjalan di menapaki bumi, namun kita pelan-pelan mulai mengarungi ombak dan akhirnya kita tahu sendiri bagaimana bukti-bukti arkeologis maupun kajian genetis itu menunjukkan ternyata kita saling mempunyai keterkaitan meskipun tersebar di wilayah-wilayah terestrial yang sekarang ini menjadi daerah-daerah kepulauan. Kalau dulu kan mungkin kalau kita bayangin di film-film zaman jadul ya, dokumenter itu kan kita kan masih ada di masa-masa semacam Neolitik dan sebagainya, itu beberapa bagian daratan kita kan masih menyatu dan sebagainya ya, sebelum akhirnya mengalami kayak semacam masa es itu ya, pemisahan itu. Nah itu yang menjadi menarik ketika Austronesia sih, mungkin saya akan berarti dan mungkin lebih jauhnya lagi, memang benar Austronesia itu awalnya adalah kategori untuk menunjukkan satu rumpun bahasa, keterikatan bahasa. Namun kalau kita lihat lebih jauh lagi, ini jangan-jangan satu rumpun budaya ya, dalam artian keterhubungan bukan hanya di kesamaan bahasa yang mungkin mempunyai akar, tapi kita juga lihat di beberapa teknologi jangan-jangan tersebar juga kemiripan yang sama, bahkan bukan hanya teknologi, tapi ada beberapa misalnya tentang domestifikasi tanaman maupun hewan. Nah, jadi kalau kawan sekalian kalau ingat misalnya kenapa secara dietary atau kita dietnya ya, kita mengkonsumsi ayam, kenapa kita mengkonsumsi babi gitu, domestikasi babi, nah itu seringkali terkait dengan perkembangan peradaban Austronesia itu sendiri. Jadi itu yang menarik dari Austronesia sebenarnya. Mungkin itu dulu sih. Berarti Austronesia itu ini ya? Mas dulu. Ya benar. Berarti Austronesia itu kalau dibilang itu adalah mulainya dari rumpun bahasa ya, berarti nggak ada satu lokasi secara geografis yang menunjukkan bahwa itu
mula-mulanya rumpun Austronesia as a ras, apa sebagai ras gitu ya? Itu nggak ada ya? Justru. Nggak ada. Dalam artian bukan ras dia, tapi lebih kepada misalkan bahasanya tuh kayak semacam kita spesies manusia dari daerah mana gitu, atau bahasanya home base dari mana. Memang kalau digambarin, kalau di buku-buku pengantar antropologi awal mahasiswa maba kan belajar tentang pergerakan manusia ya. Memang itu terkait dengan daerah daratan Cina sebenarnya. Daratan Cina, kemudian ke Taiwan, dan akhirnya ke Yunan dan sebagainya. Itu salah satu hipotesis awal bagaimana persebaran Austronesia itu seringkali disebut sebagai alternatifnya, pandangannya itu adalah out of Taiwan, pergi dari Taiwan gitu, atau belayar keluar dari Taiwan kemudian ke Nusantara dan akhirnya ke Pasifik, ke daerah Indo-Pasifik. Namun, ya ini menarik juga nih kalau ngomongin dari asal ini ya, lokasi dan juga apakah rasanya yang sama. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Kemarin waktu itu beberapa kali diskusi dengan mungkin yang lebih ahli kan, hal ini kan terkait dengan ahli-ahli paleoantropologi atau genetik ya. Memang sering jadi perdebatan atau masih menjadi kajian sampai sekarang tentang Austronesia. Kan muncul banyak juga hipotesis yang mungkin yang paling terkenal sekarang adalah out of Sundaland gitu. Jangan-jangan Austronesia itu dari Nusantara. Pernah dengar itu. Ya, hal itu sebenarnya menunjukkan bagaimana kalau terutama dalam perspektif sosial budayanya ya, kita nggak ngomongin genetis karena saya juga tidak ahli di situ. Bagaimana kita secara budaya kan pada dasarnya kan ada satu sisi budaya itu selalu dikonstruksikan atau selalu berkembang sesuai dengan adaptasi manusianya ya. Dan ini menunjukkan bagaimana sebenarnya kadang asal usul manusia itu memang bukan katakanlah satu hal misalnya dari satu akar atau satu hal yang sifatnya linear gitu, tapi lebih bersifat dinamis. Jadi apakah itu Austronesia itu asalnya dari mana dan sebagainya mungkin sangat kompleks dibandingkan apa yang kita bayangkan selama ini. Jadi bisa jadi itu dari beragam manusia ya, tipe-tipe spesies manusia yang tadi Barati sempat umumkan, bisa jadi dari Asiatik, bisa juga perjumpaan dengan misalnya Melanesian dan sebagainya. Jadi seperti itu sih. Oke. Berarti sekarang soalnya kan berarti sebetulnya nggak tepat juga ya kalau kita nyebut kita itu bangsa Austronesia atau kita tuh orang Austronesia gitu. Kayaknya nggak tepat juga ya kalau itu mengacu pada bahasa. Berarti kita penutur gitu kali ya. Kita tuh orang-orang yang berbahasa Austronesia gitu. Mungkin secara ras dia bisa dibilang kayak bukan Cina atau apa gitu. Iya. Kalau secara gitu ya? Mungkin kalau kajian yang lama kan dibilangnya sebagai Mongoloid ya, termasuk campuran Mongoloid, tapi kita kan nggak tahu bagaimana di masa lalu jangan-jangan yang namanya Mongoloid nanti ketemu dengan ras lain misalnya Melanesian gitu dan sebagainya, jatuh cinta kawin gitu Mas Bram, atau kayak film Flintstone lah kalau kita lihat jangan-jangan kita kan Homo sapiens nih Mas Bram ya, Homo sapiens lah. Mungkin zaman dulu memang kita ketemu orang Neanderthal itu ya, kalau Flintstone kan yang badannya gede tuh, tahu-tahu di tengah jalan diketok kepalanya, dibawa ke gua nikah, kan kita nggak tahu juga hasilnya dari mana. Nah, hal itu ya yang seringkali menarik dalam terutama untuk merangsang imajinasi ya tentang asal usul kita ya. Tapi ya saya mungkin agak sepakat dengan Mas Bram bahwa jangan-jangan kita harus memang melihat, dan ini sebenarnya konsekuensi yang kita hidup sekarang gitu, bahwa jangan-jangan kalau kita tahu kan tradisi agama Samawi kan selalu bilang bahwa kita berasal dari Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa kan selalu dinyatakan sebagai manusia, diciptakan dari tanah dan unsur lainnya sebagai manusia, tapi dia tidak lahir sebagai dalam sebutan identitas tertentu gitu. Jadi ya kita manusia gitu sebagai ini ya kalau dari biologi spesies gitu. Nah itu yang jadi menarik karena nah iya Mas. Oke. Nah tapi kalau dalam perkembangannya kita tuh sebagai penutur Austronesia itu kita punya bahasa apa itu indikasinya tuh ngelihatnya dari mana ya? Atau itu. Terus yang kedua, terus kalau misalnya orang-orang lain tuh yang ada di Nusantara yang dulu kayak misalnya orang-orang Austroasiatik atau orang-orang Austromelanesid, apakah itu juga mengacu pada bahasa Austronesia, para penutur Austroasiatik atau penutur Austromelanesia atau Melanesid? Itu gimana sih?
kalau Austroasiatik kalau nggak salah rumpun bahasa juga deh. Rumpun bahasa juga. Cuman kalau Australomelanesid kayaknya tidak mengacu pada bahasa karena dia disebutkan di situ Melanesia. Jadi kalau dari bahasa, kalau saya nggak salah nih, Papua nyebutnya gitu. Non Austronesia gitu. Jadi itu mesti dibaca lagi sih ya. Tapi bukan nggak sama gitu ya Peng ya kalau nggak salah. Jadi penutur Austroasiatik ada, betul memang itu penutur Austroasiatik dan ini Austronesia. Nah, itu kali yang yang dulu sering disebut dengan kalau kita belajar sekolah dulu ya, belajar di sejarah dulu, nenek moyang kita orang Hindia belakang gitu ya kali ya, orang. Iya, betul. Jadi sebetulnya dari dataran tinggi Yunan. Bayangnya tuh gini, apa namanya? Kita tuh kan sering kali waktu kecil ingat ya, nenek moyang kita pelaut gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga pernah dengar, nenek moyang kita dari Hindia belakang, dari pegunungan Yunan gitu. Sebetulnya itu kalau dirunut lagi gitu ya. Tadi seperti kata Mas Pepeng ya, ada teori yang namanya out of Taiwan gitu. Jadi kelihatannya pada satu masa gitu, itu perkiraannya tuh kalau saya nggak salah sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi ya, pokoknya 8.000 tahun yang lalu lah, kurang lebih seperti itu. Itu mereka yang ada di daratan Asia karena masalah populasi ya, masalah demografi dan lain sebagainya, memutuskan untuk nyebrang ke Taiwan gitu. Nah, pada saat mereka nyebrang ke Taiwan itu, waktu itu manusia sudah itu Neolitik ya, udah mulai bertani, udah mulai bercocok tanam, dan ketika mereka belajar menyeberang selat itu ke Taiwan itu, disitulah para ahli bilang itu pakai rakit bambu tuh diperkirakan gitu. Itu yang saya pernah dengar dari seorang arkeolog gitu ya, yang ini diperkirakan udah pakai rakit gitu ya. Jadi itu awalnya mereka menyeberang selat, berkenalan dengan laut. Nah, ketika tiba di Taiwan itu akhirnya yang berkembang pesat itu justru keragaman bahasa. Ada kurang lebih 8 atau 9 bahasa yang berkembang, dan budayanya juga berkembang, budaya Dapengkeng ya kalau nggak salah ya namanya ya. Nah, dari situ kemudian ya kira-kira kalau nggak salah 2000 tahun kemudian gitu ya, itu setelah mereka juga, namanya juga pulau ya, Taiwan tuh kan terbatas juga masalah populasi, mungkin dianggap sudah waktunya berpindah dan seterusnya, terus kemudian pindah deh ke Filipina ya, makin turun gitu ya. Nah, sama itu juga berkembang juga, pasti ada nah yang selalu dibawa tuh bahasanya gitu. Nah, terus bagaimana teknologi melautnya itu kan juga berkembang. Mereka mulai memahami, membaca bintang gitu ya, melihat arah gitu ya. Terus kemudian makin lama mereka nggak puas cuma di situ aja gitu, gampangnya gitu ya. Terus akhirnya ada yang ke timur, ke mana, sampai ke Pasifik ya. Terus ada juga yang ke barat, Sulawesi, dari Sulawesi itu ke mana, Kalimantan, Bali, Jawa dan seterusnya. Nah, kalau dilihat dari cakupan mereka berlayar, ya itu tadi sampai Madagaskar. Jadi emang setelah mereka kenal lautan itu, mereka kayaknya habis itu seneng banget tuh mencol ke sana kemari, dan buat mereka laut itu satu penghubung gitu, bukan pemisah gitu. Nah, disitulah ya namanya juga dalam kurun waktu yang sangat panjang ya, ribuan tahun, ada ya budaya baru ya berkembang ya, budaya laut, budaya bahari itu ya, dan itulah yang dilihat oleh para ahli, dirunut gitu ya. Di setiap tempat yang mereka datangi dan tinggal di situ, mereka juga tetap membawa warisan tradisinya yang dari Austroasiatik. Mereka juga terampil bertani gitu ya, memanfaatkan lahannya, tapi mereka juga sudah punya keahlian menyeberang selat itu. Dan
kalau dilihat bagaimana mereka pandai mengolah lahan, terus kemudian penjelajah samudera yang ulung, nggak heran kalau kita sekarang juga menyebut rumah kita ini mungkin kalau di Barat bilangnya fatherland, homeland, motherland. Kita mengenal tanah air gitu ya, tanah air. Mungkin itu secara naluriah gitu ya, dari masa ke masa kita memang ya memang disitulah orang Austronesia itu berkehidupan gitulah. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh semesta sphere-nya itunya tuh, gitu ya Peng. Kalau tadi yang Mbak Rati bilang itu, bentar loh, berarti ada teori yang emang asalnya dari Yunan, Asia belakang ya, India belakang ya, terus ke bawah dari utara ke selatan gitu. Salah, iya benar ya, dari utara selatan gitu ya. Jalan kaki. Ada yang berarti tadi ada teori juga kalau nggak salah yang aslinya dari sini nih. Terus karena mungkin bencana letusan Gunung Toba atau segala macam, terus mereka menyebar keluar, terus mereka mungkin kangen pulang kampung, balik lagi ke sini, gitu ya, mungkin teorinya ya. Teori lain lagi apa tadi? South Afrika berarti? Enggak, itu nggak termasuk teori Australia. Taiwan, satu lagi. Taiwan ya. Sekarang yang lewat laut. Jadi tadi waktu dengerin Barat yang lagi hip. Gimana tuh Mbak? Apa? Iya, gue ngebayangin kenapa, itu tadi waktu mereka datang tuh pakai rakit bambu tuh kayaknya kan nggak cuma satu rakit ya, pasti banyak tuh ya, kan gitu ya, kayak keren gitu bayangan gue tuh, nyebrangin laut bareng-bareng sampai ribuan rakit bambu gitu kan, ya kan nggak cuma 1-2 keluarga pasti kan. Surfing. Gawat juga ya, keren. Tapi kalau itu bahasa ya, apalagi terus kemudian mereka mau secara naluriah baik yang jalan darat maupun yang lewat laut. Yang lewat laut tuh yang Austronesia, yang lewat darat itu yang Austroasiatik itu. Berarti ada kemungkinan besar gitu mereka tuh sebetulnya orang yang sama kan sama-sama dari, katakanlah kalau memang kita mau kan Taiwan nongol-nongolnya dari Cina juga gitu ya. Terus yang naik perahu kan, yang naik rakit tadi itu kan yang keluar dari Cina ke Taiwan. Yang satu lagi kan jalan kaki itu yang dari pegunungan Yunan terus lewat yang India belakang, whatever lah itu namanya apa tadi itu, terus kemudian jalan kaki menelusuri masuk ke Semenanjung Malaya kan gitu kan, terus ke Sumatera. Itu berarti ada kemungkinan itu bangsa yang sama kan sebetulnya kan, cuman bedanya yang satu takut laut gak bisa berenang kali ya, terus kemudian naik atau yang main ini duluan mana gua apa lo gitu kan. Oh ya, misalnya juga mungkin gitu kan Mas. Tapi ini bicara 1000 tahun. Gitu kan. Jadi ya itu tadi kan ada kemungkinan sama ya. Berarti ada kemungkinan juga bahasanya ya 11-12 kali ya, mirip-mirip gitu kali ya. Kalau memang diiniin. Yang mirip-mirip sih kalau misalnya kayak gini nih. Rumah gitu misalnya. Kita kan kalau bilang bahasa Indonesia bilangnya rumah gitu ya. Itu kalau di Jawa bilangnya omah. Di Bali umah. Di Sumba umah gitu. Itu kan mirip-mirip tuh gitu. Ada juga yang rumah kan juga suka disebut balai ya. Ada yang itu di Pasifik tuh nyebutnya vale gitu. Itu kan ada mirip-miripnya tuh gitu. Ya, bahkan anjing gitu. Bahasa Inggris room, ya kan, kamar. Ada nyambung sama rumah kan. Sama kain. Tapi mungkin siapa tahu nyambung. Tahu kalau Inggris ya. Nah, kalau anjing gitu, misalnya anjing gitu. Kalau orang Indonesia bilangnya, kalau Indonesia ya kan anjing gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Jawa gitu misalnya, asu. Itu bahasa Tagalog tuh aso gitu. Terus orang Iban bilangnya asu. Terus orang Nias juga bilangnya asu gitu. Jadi mirip-mirip gitu. Nah, itu juga menarik, kesamaan itu ada di vokabuler yang
terkait sama binatang, terus perikanan gitu ya, kegiatan mereka sehari-hari gitu ya, menanam, makan, tumbuh, air, rumah, jalan itu kok ada kemiripan-kemiripan. Nah, disitulah akhirnya bisa dilihat dunianya Austronesia itu segede apa sih gitu, dan nggak mengherankan kalau mereka juga ketika saling bergaul gitu ya, terus kemudian mereka berdagang antara satu dengan yang lainnya, bisa aja komunikasi, orang mirip-mirip bahasanya gitu. Tapi menarik nih Mbak, kan tadi ngeliatnya baru dari sisi bahasa ya, ada kemiripan Austronesia tadi kelompok rumpun bahasa. Kalau dari lainnya, Mbak, misalnya keseniannya tuh ada kemiripan yang kalau bercocok tanamnya juga kan termasuk kan salah satu mereka berarti satu geng nih, gitu gaya nanamnya sama gitu kan, itu misalnya gitu ya. Kalau kesenian gitu ada nggak apa kira-kira yang telek-telekan ini ada kemiripan nih, entah dari musik, entah dari bentuk seni apa, teater mungkin nggak ngerti. Tenun, tato, apalagi tuh Peng? Tenun, tato, anyam-anyaman, keramik, gabah anyam, gabah, gerabah. Itu tenun tuh udah khas banget tuh Austronesia gitu. Kalau kita perhatiin, kita di seluruh daerah di Indonesia ya kayaknya punya tenun deh. Taiwan tuh juga punya tenun. Pernah nonton ini nggak? Ada satu film yang kalau gue sih suka banget sama film itu, Rainbow Warrior. Cerita tentang bagaimana suku masyarakat adat di Taiwan yang dibantai di zaman Jepang itu. Kalau nonton film itu kayak ngelihat saudara-saudara kita di Kalimantan gitu, kayak orang-orang Mentawai gitu. Sidik Bale. Sidik Bale. Tenunnya keren banget. Ya itu semua punya tenun gitu. Itu kalau gue pikir sih tenun tuh jadi salah satu seni yang khas ya Austronesia. Tato juga ya Peng ya? Iya, tato juga. Oh, tato juga ya. Maksud tato dalam artian gaya teknik mentatonya atau coraknya? Nah ini ya Austronesia ini sangat menarik juga sih kalau lihat coraknya, karena mungkin ya sebenarnya beberapa suku yang sekarang kita kenal sebagai etnis tua yang punya garis hubungan tua kan mungkin seringkali dikelompokkan sebagai gaya mungkin gaya Melayu yang tribal ya Mas ya. Tapi dalam artian sebenarnya Austronesia nanti memberikan juga banyak pengaruh terhadap gaya baik seni ya, terutama dari figuratif dan dekoratifnya gitu. Kita lihat juga bagaimana corak-corak mereka yang semacam spiral atau pengulangan dari gaya-gaya seni yang simetris gitu. Misalnya kayak di tenun atau bahkan tato sendiri kayak tato Mentawai dan sebagainya. Nah itu sebenarnya menunjukkan gimana jangan-jangan kita juga sama-sama sharing teknologi yang sama gitu. Dan itu semua dari alam khas dari daerah-daerah Austronesia sekarang bertempat tinggal ya, kayak Nusantara, daerah Pasifik dan sebagainya, itu relatif mempunyai satu dalam rentang iklim yang hampir serupa ya. Nah itulah yang mungkin jadi kontribusi juga sih Mas. Kalau mengingat mereka itu juga orang laut gitu, harusnya juga teknologi kelautannya juga ini ya, juga kompleks pasti ya. Bukan kapal ya, mereka nyebutnya perahu ya, kemudian perbintangan gitu kali ya, mungkin lebih. Mereka tuh ada punya teknologi. Mereka tuh punya teknologi sendiri gitu ya, kalau terkait sama melaut itu ya. Perahunya tuh perahu yang perahu bercadik ya, bercadik. Ya. Terus udah gitu ada tekniknya juga, teknik pasak, kupingan pengikat pakai ijuk yang kayak gitu-gitu tuh. Itu khas banget gitu Austronesia. Dan kalau dirunut-runut gitu ya, kalau dilihat-lihat gitu mirip-mirip ya. Ada yang cadiknya 2, ada yang cadiknya 1, tapi kalau mau lihat itu tuh nonton deh film Moana. Austronesia tuh. Austronesia ya. Kesamaan apa? Termasuk cara kita membaca bintang ya. Jago banget baca bintang.
Karena kita juga berada di belahan bumi yang agak sedikit, sebenarnya kan bintang sama ya, tapi yang menariknya itu ya, ketika membaca bintang akhirnya bukan hanya di kelautan ya maritim, tapi kan dulu kan Pranata Mangsa dalam misalnya pertanian pun sangat merujuk pada astronomis juga gitu. Ya itulah yang jadi ciri khas dari Melanesian gitu, ketika membaca bintang dan disesuaikan dengan lingkungan sekitar mereka dan iklim mereka, akhirnya menciptakan ya budaya khas Austronesia, budaya khas Austronesia gitu. Begitu pula dengan gaya layar ya, layar kapal pun sangat bisa dibilang mempunyai kekhasan tersendiri gitu. Lu bisa berenang kalau Mas Unggul? Alhamdulillah bisa, Mas. Berarti kita orang Austronesia. Berarti bisa berenang. Tadi ada nongol, jangan mau nanya tuh dia Mas Bram. Ini ada Mas Abah dari tadi nongol-nongol, jangan-jangan mau nanya tuh dia. Ayo dong. Ini kayaknya bukan Austronesia nih kayaknya nih. Yang jelas gue bukan Austronesia karena nggak bisa berenang pertama. Dan gue sependapat dengan Mas Irfan tadi. Gue mungkin orang Sundaland yang tinggal bertahan di tanah Sunda hingga akhirnya orang Sundaland lain balik lagi ke sini. Iya. Lo tetap di situ ya, lo kalau orang nyambut kemana lo tetap gitu. Gue mungkin sesepuh pendatang inilah. Tapi yang menarik tadi ada teori yang Mas Irfan bilang jangan-jangan Sundaland gitu. Ada pemikiran yang mendukung itu loh buat dari saya Mas Irfan. Apa iya orang mau melaut, kebayang ya ufuknya aja masih laut gitu. Sejauh mata memandang itu masih laut. Dengan sebuah harapan bahwa di depan nanti ada daratan gitu. Sementara kemampuan mereka belum ada Google Map waktu itu kan. Iya. Nah, saya cenderung teori yang diragukan itu Mas gitu. Jangan-jangan mereka tuh balik lagi karena tahu di ujung sana ada daratan gitu. Saya ngerasanya itu gitu satu hal. Tapi tadi ada yang menarik bahwa bahasa juga ya. Kan ternyata penelusuran kita ke belakang tuh salah satunya yang paling kuat dari bahasa. Tapi itu juga diragukan sama saya ketika Indonesia bahasanya tidak lebih banyak daripada sukunya gitu. Bahasa di Indonesia tuh jauh lebih banyak daripada sukunya. Gitu. Iya, itu bingung saya. Sementara saya pernah ke daerah timur memang lebih gila bahasanya gitu. Di Sumba itu bisa beda kabupaten ya. Kalau nggak salah Dompu dan Bima itu bahasanya beda banget gitu. Menurut mereka beda. Sementara kita yang Pulau Jawa ini dari mulai Banten sampai ke Surabaya, saya rasa bahasanya sama. Yang beda tuh pengucapan. Yang beda, yang bikin beda tuh pengucapan gitu. Bahasanya sama lah gitu. Jangan-jangan gitu. Jadi saya kok bisa matah-matahin teorinya sendiri nih gitu. Tapi dengan hanya sebatas apa ya? Bukan hipotesa juga. Kalau saya kan sama Mas Unggul sering debat tuh, jadi ya ngadu urat aja gitu. Sebatas ngedabrus kalau orang Jawa sih bilangnya, sebatas ngedabrus doang, tanpa didukung teori dan sebagainya. Nah itu. Tapi ada hal yang lucu juga kalau memang tadi ada persamaannya. Saya ingat saya orang Sunda kebetulan, aslinya dari Garut. Berarti saya nenek moyangnya Mas Unggul tuh. Nenek moyangnya Iluminasi kan. Orang satu kampung sama Thor ya. Asgard. Nah, satu hal di Garut itu ada nama tempat namanya Bayongbong, tapi sebetulnya katanya penulisan yang benarnya adalah Bayombong. Jadi pakai M, bukan Yong tapi Yom. Dan itu ditemukan tempat yang sama dengan nama yang sama di Filipina. Dengan karakter wilayah yang sama pula gitu. Tapi saya belum ke sana ya. Konon katanya gitu. Nah, jadi saya mikir jangan-jangan ini pergeserannya juga pelan-pelan, Mbak Ratih. Jangan-jangan mereka tuh tidak kalau memang mereka aslinya dari sana ke sini gitu, pasti pelan-pelan gitu. Tidak nekat
tidak nekat melaut terus gimana ntar lah ketemu daratan nggak ketemu ya tua di laut lah gitu. Tapi itu juga didukung, kalaupun memang begitu didukung sama suku Bajo ya. Suku Bajo kan hampir memang kehidupannya di laut gitu. Jadi ya akhirnya saya matahin juga teori saya sendiri gitu. Ya artinya kita tolong ditanggapi apakah mungkin gitu logika orang berpikir gue bisa berenang, gue bisa bikin rakit atau apapun gitu. Tapi gue yakin gak nemuin daratan di depan sana gitu. Nah itu mungkin apa orang senekat itu pada saat itu gitu. Baru tadi malamnya kita ngomongin suku Bajo ya, Mas Pepeng. Baru semalam. Iya, saya kan suka rada-rada pintar sedikit. monggo Mas Pepeng, Mbak Rati gimana tuh? Mbak Rati dulu. Ya, ya mungkin nekat aja kali ya. Iya, makanya menarik ya. Jangan-jangan ada kenangan di dalam DNA gitu kan ya. Gue kayak kalau ini teori yang ini ya, teori dari sini ke sini lagi gitu ya. Ini dulu kayak harusnya ada di situ tuh daratan, mungkin ya. Mungkin. Atau mungkin ya bisa aja, mungkin ada ini kali ya, kepercayaan yang waktu itu sudah ada gitu ya, yang ya kayak folklore gitu kali ya, Peng ya. Yang terus kemudian mencari asal atau apa nggak tahu ya. Nggak ngerti deh gue. Atau spiritual jangan-jangan bisa jadi. Kalau gue pikir kok nekat aja kali ya. atau jangan-jangan tarikan spiritual mungkin, Mbak. Bisa jadi nggak? Kayak misalnya gue pengen ke negeri dewa-dewa yang matahari terbenam di situ mungkin ya, atau matahari terbitnya dari situ, berarti di situ surga atau mungkin ya, nggak tahu ya. Mungkin tarikan spiritual jangan-jangan ya. Ya tapi kalau dibilang Nusantara itu kayak surga gitu bisa jadi loh. Di sini kan memang nyaman. Kalau dipikir-pikir. Jadi kalau memang orang-orang Sundalen itu yang kebanjiran itu kemudian kabur gitu. Terus bayangin aja kaburnya ke utara kan museumnya tiba-tiba jadi 4 gitu kan ya. Kena dingin, kena panas, kena segala macam, terus apa? Ada rasa rindu kangen nggak sih? Mereka mau cari pulang nenek moyang dia dulu tinggal di surga gitu. Asik, teori gue dipakai nih. Ya, teori gue didukung nih. Mungkin aja banyak yang buah bisa yang pohon bisa berbuah sepanjang musim kan gitu kan. Ya itu ini aja sih. Ini aja sih. Tanpa bermaksud menjadi esensialis gitu loh maksud gue, Peng. Tapi artinya mungkin aja sih sebetulnya kayak apa namanya, sebetulnya kita orang-orang penutur Austronesia tuh memang balik lagi gitu. Nah, satu nih yang gue tadi mau nambahin tuh pertanyaannya tuh. Kalau emang mereka itu orang Austronesia itu seperti apa namanya? Itu kan keluarnya dari ini ya, dari Cina ya, katakanlah kayak gitu ya. Kan dari Cina ke Taiwan, terus yang lewat laut. Kemudian dari area Cina juga jalan kaki lewat Semenanjung Malaya gitu. Kan itu yang lewat darat. Itu kan bahasanya kan relatif sama ya, sama-sama Austronya gitu ya. Ya kan sama-sama Austronya gitu. Bahasanya relatif sama kan. Ya itu tadi orang Batak bilang makan juga mangan gitu ya, sama kayak orang Jawa bilangnya gitu. Mano kan, ayam itu mano, burung-burungan gitu juga sama seperti itu. Agak ini aja sih, pertanyaan yang agak nakal aja sih. Itu bahasa keluarnya dari mana ya? Kalau itu orang Cina, itu Cina asal bahasanya orang Cina kan nggak gitu ngomongnya. Bahasanya kan nggak bahasa Melayu gitu. Ya kan? Di Taiwan, pas di Taiwan itu berubah. Kok bisa sama yang jalan, yang sama yang jalan? Yang Austroasiatik kok bahasanya nyari sama? Kan kalau yang satu berubahnya di Taiwan, harusnya yang jalan di Asiatik ini, yang lewat darat ini bahasanya beda sama sekali. Kan jangan-jangan tuh keren, yang sama orang Papua bahasa beda banget loh. Yang kita yang orang Austronesia, yang bahasa Austronesia sama yang suku yang ras Melanesia itu yang sekarang yang
yang apa namanya terpusat di Papua itu, bahasa kita beda banget loh sama mereka kan. Apa ini nggak Mas? Nggak ada titik singgungnya. Mungkin nggak Mas, kalau jangan-jangan tukeran. Misalnya mungkin yang nenek moyang kita taruhlah yang teori dari out of Taiwan, itu mereka berbondong-bondong ke wilayah kita sekarang. Nah, sana kan kosong nih, datang lagi ras lain lagi ke situ. Nah, itu yang jadi ras, jadi suku jadi Taiwan sekarang gitu loh. Jadi kayak pindah mungkin nggak sih gitu loh. Jadi kosong nih, ya kayak misalnya gue pergi, abah ke rumah gue, ninggalin rumah gue gitu kan. Mungkin ya. Itu menegaskan bahwa memang nggak ada orang asli ya. Nggak ada orang asli. Pada itu. Ya. Pada dasarnya orangnya itu kan Pak tadi ngomong kan nggak ada orang asli kan gitu kan. Kan orang asli kan sebutan kita sekarang ya, tapi jangan-jangan zaman dulu jangan kan mikirin orang asli ya, atau mikirin identitas ya, mikirin survive aja itu bisa jadi persoalan tersendiri. Jadi kalau menyambung dari pertanyaan awal kan, sebenarnya yang menarik adalah kita bayangin dunia yang berbeda sih sebenarnya dengan dunia kita, Mas Bram. Tapi masalahnya jangan-jangan yang sedang kita hadapin yang sama gitu. Kalau dulu kenapa sih banyak orang bermigrasi dari satu tempat ya? Kenapa sih misalnya kalau nenek moyang di Afrika gitu ya, yang sebelum dia menyebar ke seluruh dunia, kenapa sih nggak di Afrika aja gitu? Jangan-jangan kita semua seharusnya ngumpul di Afrika aja kan, logikanya seperti itu ya. Cuman ya satu masalah yang mungkin sedang kita hadapin, dan karena itu yang kita buat juga adalah sebenarnya perubahan iklim sebenarnya, Mas Bram. Itu perubahan iklim itu memang jadi satu faktor yang benar-benar mempengaruhi bagaimana kita manusia ya, itu akhirnya beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kalau yang terkait dengan Austronesian itu, yang akhirnya dengan nanti kenapa ada teori Sundaland sama out of Taiwan, karena dulu kan bentang alamnya beda tuh. Kalau kita lihat peta zaman dulu kan, yang masih zaman es lah, akhir zaman es itu kan kita relatif menyatu ya antara bentang Asia Tenggara sama Nusantara ya. Nanti agak pisahnya tuh yang sebenarnya di Sulawesi itu, selat di Sulawesi itu. Nah, di tengah-tengah itu. Nah, di tengah-tengah itu Mas Bram, orang seringkali lupa bahwa selain lautan itu ada jalur sungai sebenarnya. Jadi ada jalur sungai Siam, ada sungai di Malaya, Sumatera ya, dan sebagainya sampai ke Jawa dan sebagainya. Nah, jangan-jangan dulu memang perpindahannya ngikutin iklim sih sebenarnya Mas Bram. Jadi, dan kita juga bayanginnya jangan kita bayangin kayak eksodus yang sampai ribuan orang, yang puluhan ribu orang itu jalan gitu. Jangan yang digambarin sebenarnya di film-film dokumenter sih, kita kadang-kadang jangan-jangan piknik keluarga lah, 10 orang, 20 orang gitu, perbekalannya juga terbatas gitu. Jalan, nanti di tengah jalan, bisa saya di Cina, di tengah jalan nanti ketemu nih suku bangsa kelompok lain, antara dua kan, antara aliansi atau kita perang gitu. Ya. Nah, di temuan arkeologis tuh ada dua tuh sebenarnya, ada lucu tuh. Ada kan, kenapa sih di gua yang sama bisa ditemuin dua fosil spesies yang berbeda, misalnya ada Homo sapien apa gitu dan apa gitu. Tapi di sisi lain juga ada temuan juga kan di kalau nggak salah saya lupa ya, di Eropa Selatan atau mana gitu, ada satu jurang itu isinya mayat-mayat tulang Neanderthal tapi kepalanya retak sama batu. Jadi itu kebayang, jadi nenek moyang kita Homo sapien tuh ketika orang Neanderthal lagi jalan di depannya malah ditimpukin batu gitu. Nah, itu kan dua kemungkinan ada ya. Atau sisi lain jangan-jangan kawin campur, baik Neanderthal antar berbagai ras yang ada. Jadi kalau ras kan ininya biologis ya. Nanti kan jejaknya tuh genetik sebenarnya itu. Nah, itu yang sebenarnya terjadi mungkin Mas Bram, bahwa variasi itu kelompok yang berjalan mungkin nggak sama, tapi jangan-jangan dari variasi secara biologis, atau banyak orang secara sederhana menyebutnya sebagai ras berbeda, itu bisa jadi bertemunya di persimpangan gitu. Jadi kayak kita lagi jalan aja Mas Bram, kita sama-sama mau ke misalnya saya mau ke Solo, Mas Bram mau ke Surabaya gitu, lewat jalan tol yang baru yang bilang saya kemarin lewat gitu. Jangan-jangan kita misalnya ketemunya di Semarang, di rest area di Semarang gitu. Nah, kayak gitu jangan. Nah, itu jangan ketemu juga antara orang Asia yang Asiatik dengan yang misalnya Melanesian atau Negroid di persimpangan mana bertemu. Biasanya di Filipina sih yang banyak akhirnya. Pool Filipina tuh salah satu yang akhirnya jadi alternatif untuk melihat penyebaran itu ya, diversitas manusia ya. Nah, asik kita menang gitu ya, kalau nggak asik ribut gitu. Nggak asik ribut gitu. Jadi sederhana itu gitu. Tapi sederhananya dalam artian kok saya sih bayangin kalau di film-film jauh dulu kayak Flintstone kan, kita memang mungkin ketemu dulu kan kalau kayak tapir kan ukurannya udah kayak babon ya, tapi sebanyak-banyaknya tapir juga kan jangan-jangan kita harus berebutan juga dengan kelompok yang baru datang gitu. Kayak semacam itu. Nah, itu juga jadi kan kita menclok, kayak ibaratnya kan kemungkinan itu kayak menclok ya. Mencok di satu tempat, nanti di situ perubahan iklim lagi, pindah lagi ke satu tempat.
Nah itu yang sebenarnya kenapa bahasa mungkin mengalami perubahan Mas Bram. Jadinya ada, kalau di linguistik kan sebenarnya jadi satu dialek ya sebenarnya, jangan-jangan awalnya ya. Jadi mulai itu nyebutnya mulai agak berbeda gitu. Nah itu kenapa bahasa itu sangat beragam sekali gitu. Karena bahasa kan muncul kan karena konsep ya. Dan ini memang salah satu ibaratnya kenapa sih kita bisa, spesies kita nih ya, kita Homo sapien gitu. Kenapa sih kita bisa lebih unggul daripada misalnya anjing, babi, atau hampir serupa dengan kita hominoidnya, atau Neanderthal lah yang paling dekat sama kita kan masih bersinggungan Neanderthal ya. Karena kita memang mempunyai secara biologis pun kita mendukung untuk berbicara semacam ini Mas Bram. Kalau nanti ada iseng di YouTube lihat kayak apa, ada tuh video lucu tuh rekonstruksi suara Neanderthal gitu. Karena dari fisiknya aja dia nggak nunduk, jadi dia kok ngomong wah gitu doang Mas Bram. Kalau kita kan AIWO gitu secara ini ya ibaratnya Secara anatomi ya. Anatomi, dan secara kita ngomongin apa anatomi kita, nada pun kan kita bisa atur ya secara ini kan. Nada pun kadang jadi satu ekspresi bahasa kita gitu. Nah itu yang bisa jadi perbedaan mungkin kenapa kali bahasa, dan bahasa itu jadi salah satu ya bagaimana kita ngewakilin konsep. Saya sih bayanginnya kalau zaman dulu kan, kalau buku anekdotalnya, kalau di buku-buku apa evolusi itu Mas Bram, itu kan yang sering kali jadi contoh tuh tentang penemuan kapan sih manusia jadi animisme atau mempercayai ada keyakinan lain gitu. Kayak misalnya dia lihat langit lah, atau lihat warna gitu. Nah itu kan sebenarnya kan kita harus butuh kata yang sama ya, atau nyebutin binatang lah, misalnya kayak babi gitu, babi hutan lah zaman dulu kalau berburu. Jangan-jangan disitulah pertama kali kita nemuin sistem sih, membuat kesepakatan. Ini kalau nyebut ini nih babi ya babi B2 gitu. Jangan-jangan zaman dulu gitu ya, B2 gitu. Supaya nggak ketukar. Jangan-jangan saya sesederhana itu kalau kita ngomongin ini aja, sederhana lucu-lucuannya ya. Tapi nanti di tiap daerah jadi beda-beda aja, kalau bisa ada yang B2, ada itu bukan B2, itu sapi kaki pendek. Nah itu kan sebenarnya kan modifikasi yang sesuai dengan gagasan budaya masing-masing ya sebenarnya. Semacam itu sih mungkin lucu-lucuannya ya. Menarik. Itu mungkin juga ya, jangan-jangan kita dianggap nggak asik sama orang Neanderthal ya. Ini orang ngoceh mulu dia kan sebenarnya. Badan kita kan kecil kan sebenarnya, cerewet kan. Orang badan kecil nih, Neanderthal kan gede-gede kan badannya kan. Gua pentung juga ini gitu. Cuman gagal kita ngomong kan Mas, kita bisa punya rencana gitu kan. Lucunya gitu kan, di belakang udah deh dia lewat, kita timpukin aja deh, kita kerjain. Bisa nyinyir ya, makanya ya. Nyinyir. Sama apa, kita bisa bermufakat jahat jangan-jangan ya. Iya benar, rembukan gitu. Udah dia lewat kita bawaan dari dulu ya itu berarti ya. Kita sandung gitu. Memang berbahasa bisa bertutur ini memang berbahaya banget ya. Maksudnya bisa kemana-mana gitu loh. Jadi kalau kita punya kemampuan ngomong, kemampuan berbahasa, punya stok kosakata yang banyak gitu ya, akhirnya emang kita tadi ya bisa rembukan, bisa bikin plan segala macam, larinya bisa ke situ ya, bisa bikin gitu. Dan itulah kenapa. Nah ini terakhir nih, ini pertanyaan gue yang mungkin menarik gitu. Kenapa kita yang di kesepakatan kita bersama-sama itu mengatakan bahwa kita ini keturunan bangsa penutur Austronesia, bukan bangsa penutur Austroasiatik. Atau apa karena memang gelombangnya yang dari kedatangan migrasinya orang-orang berbahasa Austronesia itu banyak banget, gak kelar-kelar datangnya gitu. Apakah yang orang Austroasiatik itu memang lebih sedikit karena dia jalan kaki atau gimana? Nggak, kalau ini pendapat aja. Asiknya kenapa ya gitu. Jangan sesederhana ini sih Mas Bram. Jangan kita ilmu pengetahuan itu harus butuh bukti ya, evidence sebenarnya. Jadi kalau kita lihat teori, lihat hipotesis itu kan sebenarnya alat bantu kita memahami masa lalu ya. Jangan kita belum nemuin buktinya aja. Nanti kalau ada bukti yang lain bisa jadi berubah banyak gitu. Itu tuh menarik. Makanya kalau ngomongin sejarah segala macam itu emang ya nggak bisa dibilang kelar gitu ya, belum bisa dibilang udah kelar ya, karena belum kelar. Ya. Seperti kita ngomongin. Ya, setahu gue sih memang orang arkeolog dan sejarawan aja memang punya waktu, mereka kumpul kontemplasi bareng kemudian menentukan sekarang sejarahnya jadinya kayak gini ya, kayaknya gitu ya. Mereka punya
punya satu masa untuk membuat konsensus gitu. Iya. Berubah nih kayaknya nih hasil temuan terakhir kayak begini gitu kali. Itu kalau kasus di dinosaurus kan gitu tuh, Spinosaurus kan ya dari tahun 30-an sampai sekarang berubah bentuknya tuh, berubah lagi. Itu gara-gara satu tulang doang kadang Mas Bram itu. Iya, gara-gara nemu apa yang aneh gitu ya. Nemu apa gitu. Terus jangan-jangan yang gambar sketsa tulangnya kan suka keliru ya. Kalau beberapa kasus kan lucu tuh. Ada tulang apaan digambarnya jadi kayak semacam Brontosaurus lah. Ternyata beda makhluk gitu. Nah, itulah contoh sederhana gimana perdebatan ini sebenarnya tetap hidup ya. Ada Out of Africa, of Sundaland gitu. Cuman kalau dari apa karena evidence tentang laut itu sangat besar di kebudayaan kita, sangat mengakar sehingga kesimpulan paling sah gitu untuk sementara ini memang kita ini bangsa yang dari laut gitu ya, yang berarti itu ya para penutur Austronesia ini. Apa gitu kali ya? Kayaknya ya semacam itu sih Mas Bram, dan bahkan sampai yang existing ya, sampai kita warisin kan polanya masih sama tuh Mas Bram. Kayak misalnya tadi ya, tato, ukir-ukiran, bentuk dekoratif, nyanyian tuh tangga nadanya kan hampir relatif sama lah di Asia Tenggara. Nanti agak berubah mungkin ke atas gitu. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya mungkin jadi bukti komparatif ya. Kan sebenarnya kan mereka kan sebenarnya bentuknya kan komparatif ya, baik genetik maupun linguistik ya. Membandingkan aja mana yang sama, mana yang beda gitu. Nah, itulah yang akhirnya kita sepakat mungkin konsensus untuk awal ya Austronesia gitu, karena nanti kita beda region, mereka punya pola yang sama dan berbeda lagi di tempat lain. Nah, itu disebut istilah berbeda. Jadi ya itulah yang kita harus bisa harus bisa dengan rendah hati membuka peluang gitu ya, bahwa nanti itu suatu saat ya akan berkembang lebih lanjut gitu. Teorinya bisa berubah lagi. Bisa berubah. Tapi yang pasti di bukti sejarah kita harus mulai sadar bahwa kita tuh ya namanya manusia ya. Ternyata kita kan bukan ras unggul lah. Nggak pernah ada sih di dunia itu ada konsep ras unggul atau yang identitas ya yang lagi rame gitu. Anak gue ras unggul. Iya, betul. Anak gue ras. Iya. Bahkan enggak. Jadi sebenarnya sama lah cetakan ibaratnya, sebenarnya manusia sebenarnya cetakannya sama, yang bedain kan ibaratnya aksesoris sama ininya ya apa? Ya aksesoris sama ini tergantung lingkungan dia adaptasinya gimana sih sebenarnya. Ya. Ada juga ya, mana gue demen Ancient Aliens lagi makin bingung lagi tuh. Nah iya. Nah ini Ancient Aliens tuh sebenarnya seru tuh untuk dibahas tuh gimana imajinasi ya. Cuman sebagai contohnya sederhana sebenarnya nggak ancient sih. Kalau kita lihat rumah Tongkonan, Toraja itu kan rata-rata kan ngadepnya ke utara tuh rumahnya. Kalau dari histori mereka tuh mereka percaya bahwa nenek moyang mereka tuh turun di arah utara gitu. Sementara kita tahu ya kalau kita coba sambungin ini konspirasi ala-ala ya. Itu kan berarti di utara kan Taiwan, Filipina gitu. Nah, itu bisa jadi ya kayak mungkin ada kenangan tradisi yang dari masa lalu memang selalu dituturkan gitu. Dari mana asal nenek moyangnya dan sebagainya. Begitu pula kayak kita nih, saya juga orang Sunda nih kebetulan. Dulu katanya orang Sunda mah dekat laut sebenarnya. Tinggalnya. Iya, dekat laut, cuman gagal lautnya naik, gara-gara kan esnya mencair tuh kata zaman ini ya. Kalau kita nonton film SX itu kan esnya mencair lah. Nah, lama-lama mungkin orang Sunda sadar ya, aduh daripada ribet tinggal ini lama-lama baru bangun rumah ketenggelam, baru bangun rumah tenggelam, udahlah sekalian aja naik ke gunung gitu. Nah, di situ akhirnya jangan-jangan sederhana itu zaman dulu jangan-jangan ya. Tapi kan emang ya kalau gunung Gua Pawon itu kan ada tadinya katanya laut ya. Iya. Nah, kayak gitu, betul. Makanya temuan-temuan di daerah gua itu kan banyak kan Kenoken Mojinger ya, kerang-kerangan. Bahkan di Himalaya pun masih ada sisa itu karena dia naik ke atas kan. Gambarin bagaimana sebenarnya kehidupan kita jangan dari dahulu tuh lebih dekat ke laut atau daerah sungai sebenarnya. Karena sungai-sungai tua tuh memang ada, seringkali kan kita agak lupa ya. Meskipun saya juga bukan ahli di situ sih. Tapi kan sungai-sungai tua tuh sebenarnya kayak yang tadi disebutin Sungai Siam, Sungai Malaya tuh antara waktu zaman Sundaland nyatu itu kan memang sebut Sundaland kan memang jangan sungai besar Mas, orang jalan gitu dan sebagainya. Nah itulah yang mungkin jadi satu hal yang menarik kalau kita bagaimana imajinasi ya untuk ini tentang gimana sih kehidupan nenek moyang kita, jangan-jangan bisa jadi sangat berbeda dengan bayangan kita. Kayak orang Sunda mungkin dulu makannya ngalalapan gitu, makannya saus siram gitu, ada tiram gitu. Mungkin lebih apal nama seafood daripada nama sayuran di kebun gitu. Jadi orang Sunda zaman dulu ya. Cuman memang karena ada perubahan iklim lama-lama pindah ke atas gitu.
Dan juga kan dulu kan nggak ada developer ya, nggak ribet cari tanah gitu. Pokoknya yang nyaman langsung bangun gitu. Asal patok aja ya, asal Terus patok. asal patok gitu. Ya, rumahnya juga kan sebenarnya lucu tuh. Kalau bentuk arsitektur Indonesia kan bentuk rumah itu kan lucu ya. Atau rumah tuh benar-benar tempat, bukan hanya tempat tidur yang kayak sekarang kita alamin ya, tapi itu gimana tempat kumpul sama keluarga, dapurnya sama, tidurnya sama, mulai dari apa ya, Sabang sampai Merauke tuh rata-rata bentuk arsitektur rumah Indonesia itu yang seperti itu gitu. Rumah panjang kan sama juga kan. Nggak ada ruang sekat-sekat lah. Itu Developer nunjukin sama ya tadi bener ya. developer sama ya, jajangan dulu tuh. Nyanyi bareng apa, kayak kehidupan lebih santuy lah kalau bahasa anak sekarang kan. Jangan-jangan ya mereka hidup ya udahlah, aduh nggak enak nih, panas gerah nih, kalau nggak laut naik nih, ayo pindah gitu, pindah aja. Menarik tuh kalau ngelihat 10 tahun yang lalu juga masih santuy kok sebelum ada sosmed. Iya. Gimana nanti? Ya, menarik kalau tadi nyinggung soal rumah gitu ya. Kita perhatiin aja kalau kita ke Taman Mini gitu ya. Itu kayaknya rumah panggung semua ya rata-rata ya. Iya. Begitu udah sampai yang daerah Jawa gitu. Konsep bangunannya tetap terbuka kayak pendopo gitu, meskipun sudah menapak di tanah. Mungkin itu sudah mulai ini ya, udah mulai ke pedalaman gitu. Tapi menarik loh kalau diperhatiin rumah panggung gitu. Dan juga ada perbedaan sense of fear ya, sense of danger ya, sebenarnya bahaya ya, Mbak. Karena saya sih bayangin ya, nenek moyang kita, saya salut lah, kita terima kasih ke nenek moyang ya, makanya kenapa selalu ada doa ke leluhur, jangan-jangan ya apresiasi lah bahwa bertahan hidup tuh zaman dulu mungkin memang sulit gitu, susah. Kayak zaman anak-anak saya komen Minecraft ya, mainannya kotak-kotak. Kok saya lihat ponakan saya, dia aja pusing kan kalau makanannya habis aja dia pusing itu nyari lagi. Ini saya kira ini mainan apa sih, ribet amat sih. Cuman saya bayangin nenek moyang kita kayak gitu zaman dulu ya. Iya, benar. Makanan habis. Semuanya ya, semuanya terbatas. Semuanya berlipat, tapi semua terbatas secara pengetahuan. Semua terbatas secara pengetahuan, dan akhirnya berkembang pelan-pelan ya itu. Nah, itu pula saya sadar kenapa sih kita domestifikasinya tuh bentuknya binatangnya tuh ya babi, ayam. Kalau di Asia Tenggara terkenal itu ya. Ya karena kecil kali ya. Gampang memiaranya. Kalau kita gajah kan keren juga deh dulu ya, kalau nenek moyang kita domestifikasi gajah. Ini kenapa kita tidak pelihara badak? Iya. Belum habis nih, Mbak Ratih. Sebelum habis, Mbak Ratih tadi konsep sebutan aja ya. Apa kita nyebutnya tanah air. Jangan-jangan memang sudah sadar dari dulu gitu, dari yang awalnya semuanya tanah terus sebagian menjadi air gitu. Jangan-jangan kan tidak mungkin bilang air karena di seberang air ada tanah gitu. Pasti dia mengakui air itu karena memang tadinya air itu tanah gitu. Jadi sebutan tanah air itu hampir semua sama deh di bahasa daerah juga, di orang Sunda lemah cai ya, Mas Irfan ya. Betul. Ya. Saya nge-like kayaknya kalau semua pada diam. Iya benar. Kayaknya iya deh. Iya. Nah kayak gitu. Jadi mereka sadar betul dan tahu betul gitu bahwa tadinya tanah semuanya gitu. Ya, itu mungkin gitu mungkin. Nah, akhirnya diklaim bahwa tanah air juga adalah bagian dari tanah dia sebetulnya awalnya gitu. Iya. Karena kalau ngomongin benar kan, kalau ngomongin air, Amerika juga punya air, punya laut gitu. Tapi dia tidak menyatukan itu gitu kan. Tetap motherland, fatherland gitu kan. Homeland. Kalau kita tanah air, lemah cai gitu. Daratan dan ya. Tapi nggak ada yang berani klaim langit ya, nggak ada yang berani klaim langit ya, tanah air langit itu nggak ada yang berani ya. Nah itu dia. itu ranahnya beda lagi, ranahnya punya dewa-dewa soalnya. Dewa-dewa. Iya. Keren. Oke, jadi mungkin kesimpulannya nggak pakai kesimpulan ya. Nggak pakai kesimpulan Mas, ini karena kita ngomongin ini hal yang harus diteliti terus, tugasnya Mas Irfan sama Mbak Ratih segala macam. Kalau saya saya diceritain aja lah ya, tinggal diceritain aja gitu, jadi seneng dapat. Tinggal baca. Gitu ya. Sebenarnya satu hal yang menarik kalau lihat komparasi ini sih sebenarnya alat musik tradisional ya, dari Filipina sampai inilah daerah Indonesia lainnya gitu, kayak contohnya karinding lah. Itu
itu kan kayaknya pertama kali tuh nenek moyang kita dulu kalau kita lihat di film-film ya Flintstone lah kayaknya kan kalau alat musik kan mukulin batu melulu ya, ada batu pukul perkusi lah. Tiba-tiba mungkin nemu bambu, nemu senar, dia bisa niup-niup gitu. Nah, itu nah nah ini hampir sama nih. Kita bayangin kalau bisa di orang Eropa ya, ini pohonnya pohon pinus keras gitu. Nah itu sebenarnya dunia astronesia itu memang sangat unik akhirnya sebenarnya untuk dilihat ya, dan ini memang masih jadi satu kajian sih. Itu sih paling tambahan. Oke, mantap. Oke Mas Bram, mungkin episode kali ini kita sudahi dulu ya. Masih menarik lagi nih. Nanti nextnya Mas Irfan ikut lagi nggak nih? Dibahas lagi nih. Dibahas lagi. Bersama ya. Indonesia terus nggak ada kelar-kelar berarti. Lumayan Mas Bram, artinya pemikiran-pemikiran kita bisa mempengaruhi cara berpikirnya para antropolog tadi. Thank you banget ya Mas Pepeng ya, Mas Pepeng. Thank you. Makasih loh. Makasih Pepeng, makasih Rante. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Mas Unggul. Kita akan minggu depan kita ketemu lagi dengan topik-topik yang lebih asik deh untuk dibahas. Tapi ya memang seputar masalah kebudayaan yang asik-asik. Intinya gitu ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.